wabarakatuh. Selamat datang di channel Firdaus Family. Moms, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hal-hal apa saja atau perlengkapan apa saja yang harus moms bawa saat moms akan menuju ke rumah sakit atau bidan terdekat saat moms akan melahirkan. Nah, stay tune di channel Firdaus Family ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms, saat mendekati hari perkiraan lahir yang ditentukan oleh dokter, pasti moms sudah mempersiapkan perlengkapan apa saja yang harus dibawa saat moms akan menuju ke rumah sakit atau bidan terdekat. Nah, jangan asal bawa ya moms, bawalah perlengkapan yang memang benar-benar dibutuhkan saat proses melahirkan. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan beberapa perlengkapan yang wajib dan harus moms bawa saat akan menuju ke rumah sakit atau bidan terdekat. Apa saja itu, moms? Jadi, untuk perlengkapan yang harus dibawa moms saat moms akan melahirkan itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama perlengkapan untuk ibu, yang kedua perlengkapan untuk bayi, yang ketiga, perlengkapan untuk si ayah. Nah, ketiga perlengkapan ini wajib moms bawa supaya proses melahirkan bisa berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Nah, yang pertama adalah perlengkapan untuk ibu. Apa saja perlengkapan untuk ibu? Yang pertama, perlengkapan untuk ibu adalah baju yang digunakan untuk moms saat melakukan proses persalinan. Nah, baju ini digunakan apabila rumah sakit atau bidan terdekat moms tidak memberikan baju untuk moms saat proses melahirkan. Nah, ada beberapa syarat dalam memakai baju pada saat proses melahirkan. Apa saja itu, moms? Yang pertama, baju yang moms gunakan harus nyaman. Yang kedua, baju yang moms gunakan saat melahirkan harus bisa menyerap keringat. Yang ketiga adalah baju yang moms gunakan harus longgar, supaya nanti moms bisa memakai dan melepasnya dengan mudah. Yang kedua, perlengkapan yang harus moms bawa adalah botol minum yang memiliki tutup. Karena pada saat proses melahirkan, moms pasti mengeluarkan banyak keringat yang akan menyebabkan moms mudah haus dan juga dehidrasi. Nah, ini bisa digunakan moms untuk memberikan asupan air minum ke dalam tubuh moms. Kenapa yang harus digunakan adalah botol minum yang bertutup? Karena supaya apa yang masuk ke dalam tubuh kita, cairan itu bisa terjaga secara steril. Apalagi di tengah wabah seperti ini ya moms, kita harus menjaga supaya apa yang masuk ke dalam tubuh kita sehat dan juga bersih. Nah, perlengkapan yang ketiga apa moms? Perlengkapan yang ketiga adalah moms harus membawa baju yang digunakan untuk menyusui. Nah, baju menyusui ini seperti apa? Persyaratannya yang pertama, bajunya harus nyaman. Yang kedua, baju ini digunakan untuk menyusui harus memiliki resleting atau kancing di depan sehingga memudahkan moms untuk mengeluarkan ASI kepada si bayi. Yang ketiga, harus longgar sehingga bisa membuat moms bergerak bebas dan juga nyaman. Nah, selanjutnya yang keempat, apa yang harus moms bawa? Yang keempat, moms harus membawa breastpad atau bra menyusui. Kenapa harus bra menyusui? Karena bra menyusui ini bisa lebih memudahkan moms untuk memberikan ASI kepada si bayi dibandingkan dengan bra biasa. Nah, yang kelima apa yang harus moms bawa adalah pembalut nifas. Nah, setelah melahirkan pasti kita akan mengalami keluarnya beberapa darah di bagian misfi. Nah, pembalut nifas ini akan lebih membuat moms nyaman untuk melewati proses itu. Nah, selanjutnya yang keenam apa moms yang harus moms bawa? Yaitu kaos kaki. Karena di beberapa kasus dari ibu yang melahirkan, saat proses melahirkan, moms merasa kedinginan sehingga memerlukan sesuatu yang hangat di sekitar badan. Nah, jangan lupa untuk membawa kaos kaki untuk menjaga badan kita tetap hangat ya moms. Nah, selanjutnya apa? Yang ketujuh, kita harus membawa handphone atau HP beserta chargernya sehingga memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga terdekat.
Nah, selanjutnya yang kedelapan yang harus moms bawa adalah beberapa kantong plastik yang digunakan untuk membungkus atau membawa pakaian-pakaian kotor yang moms gunakan saat proses melahirkan. Nah, selanjutnya apa moms? Ini adalah beberapa opsional yang harus dibawa oleh ibu yang akan melahirkan. Nah, yang pertama apa saja? Yang pertama adalah birthing ball atau gimbal. Nah, saya akan menampilkan contohnya seperti ini. Ini adalah contoh birthing ball atau gimbal. Nah, kenapa kita harus membawa ini? Karena bola ini bisa membuat atau memudahkan kita saat menunggu proses dari pembukaan demi pembukaan yang akan moms alami selama moms melakukan proses persalinan. Nah, jadi jangan lupa untuk opsional perlengkapan ibu membawa gimbal ini. Nah, yang kedua, pilihan opsional yang harus dibawa oleh moms adalah lotion atau body massage. Nah, ini digunakan supaya apa? Saat menunggu proses persalinan, pasti tubuh kita akan merasa lelah, sehingga benda itu bisa membuat kita rileks dengan mendapatkan beberapa pijatan-pijatan di sekitar tubuh. Nah, yang ketiga apa, Mams? Yang ketiga adalah botol minum air panas. Nah, botol minum air panas ini bisa Mams gunakan untuk mengompres bagian punggung yang akan terasa sakit saat proses melahirkan. Nah, ini perlengkapan ibu adalah perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi ini seperti sabun mandi, pasta gigi, shampoo, dan juga sisir. Alat make up ini opsional ya Mams, bisa Mams bawa ataupun tidak. Nah, perlengkapan make up ini seperti apa saja? Seperti lotion, lip balm, dan pelembab untuk lebih untuk lebih membuat Mams nyaman setelah proses melahirkan, setelah proses melahirkan. Nah, yang selanjutnya adalah perlengkapan yang harus Mams bawa untuk si kecil. Apa saja? Yang pertama adalah perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi si kecil ini meliputi apa saja? Meliputi shampoo. Selanjutnya sabun mandi. Selanjutnya ada bedak dan juga minyak telon. Nah, bisa juga ditambahkan beberapa perlengkapan seperti minyak wangi dari bayi atau juga parfum rambut bayi dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua apa? Yang selanjutnya adalah perlengkapan bayi berupa baju, 6 set baju, lalu popok. Selanjutnya adalah topi si kecil, kaos kaki, gendongan bayi, dan juga bedong. Nah, itu dia perlengkapan untuk si kecil. Selanjutnya yang terakhir adalah perlengkapan untuk si ayah. Nah, ini juga sangat penting, Mams. Jangan lupakan perlengkapan untuk si ayah, supaya si ayah lebih nyaman saat menunggu kita dalam proses persalinan. Nah, apa saja perlengkapan untuk si ayah? Yang pertama adalah 1 set pakaian si ayah. Yang kedua adalah handphone atau charger, juga kamera yang akan dibawa apabila Mams dan si ayah akan melakukan proses pemotretan atau perekaman dari proses persalinan jika diizinkan oleh rumah sakit dan bidan yang terdekat. Nah, yang ketiga adalah makanan. Jangan lupa untuk membawa makanan ringan supaya si ayah tidak usah mencari makanan bolak-balik ke supermarket, supaya momen demi momen saat persalinan Mams bisa disaksikan oleh si ayah. Yang keempat adalah uang tunai. Nah, jadi si ayah harus menyediakan beberapa uang tunai yang digunakan untuk keperluan saat proses melahirkan. Yang kelima adalah si ayah juga harus mempersiapkan dan membawa surat-surat penting seperti KTP, kartu keluarga, jaminan sosial atau kartu asuransi, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Surat-surat yang dibutuhkan untuk mendukung proses persalinan Mams. Nah, itu dia Mams, hal-hal atau perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa saat Mams akan menuju ke rumah sakit atau bidan terdekat
saat akan melakukan proses persalinan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mams. Untuk Mams yang merasa video ini bermanfaat, boleh dibantu untuk menekan tombol merah subscribe dan juga bisa share untuk memberikan beberapa informasi kepada mams yang lain seputar perlengkapan apa saja yang harus dibawa saat proses melahirkan supaya tidak salah membawa barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, jangan lupa juga untuk like dan komen di bawah apabila mams ingin menambahkan perlengkapan-perlengkapan yang penting lainnya saat proses melahirkan. Terima kasih mams telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.